Halo rekan-rekan sekalian, saya Andre Chandra Dinata dari NTT Indonesia Solution. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi dari Aruba dan NTT untuk menghadapi inovasi-inovasi yang akan datang. Lebih spesifik lagi, mengenai Industri 4.0 yang merupakan digitalisasi dari industri yang menggunakan Industrial IoT sebagai komponen utamanya. Adopsi dari Industri 4.0 ini membawa banyak sekali improvement dari sisi produktivitas. Antara lain meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, dan juga meningkatkan kecepatan produksi. Dari perubahan-perubahan dan benefit yang dibawakan oleh Industri 4.0 tersebut, cepat atau lambat perubahan teknologi ini akan diadopsi oleh hampir semua perusahaan manufacturing dari seluruh dunia. Tapi, pada prakteknya ada beberapa hambatan yang ditemui dalam mengadopsi teknologi IoT ini, terutama dari sisi infrastruktur dan juga dari sisi security. Dari sisi infrastruktur, IoT sangat bergantung kepada network untuk menghantarkan data dan juga untuk dapat dikontrol melalui network tersebut. Jadi kesiapan network infrastruktur untuk mendukung koneksi perangkat IoT menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi teknologi IoT. Selanjutnya dari sisi cyber security. Implementasi teknologi IoT tanpa security arsitektur dan juga security policy yang baik merupakan introduction of threats, bukan lagi Internet of Things. Karena ada banyak sekali vulnerabilities yang diperkenalkan melalui adopsi teknologi IoT. Sehingga kesiapan dari sisi cyber security juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi teknologi IoT. Hambatan-hambatan itu membuat kita mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengadopsi teknologi IoT ke dalam network kita. Yang pertama adalah dari mana kita mulai mempersiapkan network kita. Apakah secara network arsitekturnya sudah baik dan juga secara wireless coverage sudah mengcover semua area yang dibutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana cara kita dapat bergantung kepada koneksi wireless untuk mengkoneksikan perangkat-perangkat IoT kita. Kemudian selanjutnya, untuk koneksi wireless tersebut, apakah kita dapat menjamin agar performanya selalu baik dan ketika ada masalah, bagaimana cara kita mengatasi problem tersebut. Kemudian dari sisi security, apakah kita dapat melindungi perangkat IoT kita dari external attack dan juga bagaimana cara kita memisahkan antara perangkat IoT dan juga perangkat-perangkat users sehingga kita dapat menggunakan atau menerapkan security policy yang baik. Dan terakhir, bagaimana cara kita mengadopsi teknologi software as a service yang disediakan oleh cloud provider untuk melakukan analytics dari sisi IoT device tersebut. Bagaimana cara kita mengkoneksikan perangkat-perangkat IoT device untuk dapat mentransmisikan data-data ke dalam software as a service yang disediakan oleh cloud provider. Nah, problem-problem ini atau pemikiran-pemikiran ini akan kita bahas pada sesi atau pada event kali ini. Kami dari NTT dan Aruba telah membuat sebuah IoT Adoption Starter Pack yang telah memikirkan aspek-aspek yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah dari sisi Reliable Connection. Aruba Access Point memiliki teknologi terbaru yaitu Wi-Fi 6 yang dapat memberikan peningkatan kapasitas, peningkatan bandwidth, pengurangan latensi, dan juga peningkatan performa channel utilization. Sehingga koneksi wireless menjadi lebih stabil dan kita dapat memanfaatkan koneksi wireless tersebut untuk mengkoneksikan perangkat-perangkat IoT kita. Selain itu, Aruba Access Point juga mendukung protokol seperti Zigbee dan juga Bluetooth Low Energy untuk mengkoneksikan berbagai macam perangkat IoT yang menggunakan Zigbee dan juga Bluetooth untuk dapat mengirimkan datanya. Selanjutnya, setelah mengadopsi perangkat IoT ke dalam pabrik kita, maka akan ada banyak peningkatan network device yang ada di dalam environment kita, sehingga kita membutuhkan sebuah manajemen yang baik untuk dapat mengatur semua dalam satu single manajemen saja. Aruba memiliki solusi yang bernama Aruba Central. Dengan Aruba Central, kita dapat melakukan manajemen terhadap semua perangkat Aruba yang ada di dalam environment kita melalui satu single manajemen saja. Dengan Aruba Central, kita dapat melakukan provisioning, kemudian juga melakukan perubahan konfigurasi, serta melakukan monitoring dari semua perangkat Aruba yang ada di seluruh environment atau dari seluruh pabrik kita. Dari sisi security, Aruba memiliki sebuah solusi yang bernama Aruba ClearPass. Dengan Aruba ClearPass, kita dapat melakukan authentication untuk mengizinkan siapa saja yang boleh terkoneksi ke dalam network kita. Kemudian, yang kedua adalah kita dapat melakukan device profiling untuk mengizinkan device apa saja yang boleh terkoneksi ke dalam network kita.
Selanjutnya, setelah kita tahu siapa saja yang ada di dalam network kita dan juga device apa saja yang ada di dalam network kita dapat melakukan segmentation untuk memisahkan network berdasarkan user dan juga jenis device. Setelah kita melakukan segmentasi, maka kita dapat membuat sebuah security policy untuk membatasi akses antara perangkat IT dan juga perangkat IoT, berdasarkan user role, device, dan juga kapan akses tersebut diperbolehkan. Selain itu, Aruba ClearPass juga dapat terintegrasi dengan firewall-firewall yang dimiliki oleh rekan-rekan sekalian untuk dapat memanage security policy sebagai central management, sehingga kita dapat melakukan standarisasi dari security policy dari seluruh komponen network menggunakan Aruba ClearPass ini. Kemudian, aspek selanjutnya adalah dari sisi assurance. Aruba memiliki solusi yang bernama Aruba AI Ops yang melakukan active monitoring terhadap performa jaringan dengan mengambil telemetri dari seluruh perangkat Aruba yang ada di dalam jaringan kita. Data tersebut diolah menggunakan teknologi big data dan machine learning untuk mendeteksi anomali-anomali yang menyebabkan gangguan dalam network, baik itu berdasarkan wireless atau baik itu terkoneksi secara wired. Ketika gangguan dalam network terdeteksi oleh AI Ops, maka perangkat AI Ops ini akan menggunakan teknologi artificial intelligence untuk melakukan automated troubleshooting, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan troubleshooting dan resolution secara manual. Dengan AI Ops, kita dapat meminimalisir terjadinya problem dalam network, dan juga jika sampai terjadi gangguan dalam network, durasi dari troubleshooting dan juga resolusi menjadi jauh lebih cepat, karena adanya bantuan dari teknologi artificial intelligence yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, setelah kita membahas perangkat-perangkat atau teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Aruba, selanjutnya kita akan membahas tentang services yang dimiliki oleh entity untuk membantu rekan-rekan sekalian dalam mentransformasi legacy factory menjadi smart factory yang berbasiskan IoT teknologi sebagai komponen utamanya. Advisory services yang pertama adalah Discovery Workshop. Workshop ini merupakan proses awal untuk melakukan assessment terhadap kesiapan network rekan-rekan dalam mengimplementasikan teknologi tertentu. Contohnya adalah teknologi IoT. Pada workshop ini, tim entity akan melakukan interview dengan tim rekan-rekan sekalian untuk mendapat menentukan short-term goal dan juga long-term goal. Contohnya adalah mempersiapkan adopsi teknologi IoT. Selain itu, rekan-rekan juga dapat menentukan goal tersebut dari hasil konsultasi bisnis dari consultation firm lainnya. Contohnya Big Four, sehingga tim entity dapat membuat target arsitektur dari teknologi yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, kami akan melakukan assessment untuk mendapatkan kondisi arsitektur network yang ada saat ini. Tujuannya adalah menentukan gap dari current arsitektur terhadap target arsitektur yang telah kita define sebelumnya. Setelah itu, tim entity akan membuat sebuah blueprint dari target arsitektur dan juga membuat milestone atau step by step beserta time and material analysis untuk mencapai target yang telah kita tetapkan melalui workshop ini. Advisory services yang kedua adalah Cyber Security Assessment. Tujuan dari workshop ini adalah melakukan assessment terhadap kesiapan security arsitektur yang dimiliki oleh rekan-rekan saat ini dalam mengimplementasikan teknologi tertentu. Dalam case ini adalah teknologi IoT. Pada workshop ini, kami akan melakukan review terhadap security arsitektur serta security policy yang telah diimplementasikan oleh rekan-rekan pada kondisi saat ini. Selanjutnya, tim entity akan melakukan interview untuk menentukan security policy dan juga security arsitektur yang dibutuhkan dalam implementasi teknologi yang telah kita bahas sebelumnya. Setelah itu, kami akan membuat gap analysis antara current condition dan juga target condition, dan sehingga hasilnya dari output workshop ini adalah tim entity akan membuat sebuah blueprint dari target security arsitektur dan juga security policy yang perlu dicapai. Serta setelah itu membuat milestones dan juga time and material analysis untuk mencapai target yang telah kita tetapkan sebelumnya melalui workshop ini. Services selanjutnya adalah wireless assessment. Tujuan dari workshop ini adalah tim entity akan melakukan assessment terhadap kesiapan wireless infrastructure yang dimiliki rekan-rekan sekalian dalam mengimplementasikan suatu teknologi tertentu. Contohnya di sini adalah teknologi IoT. Pada workshop ini, kami akan melakukan interview untuk menentukan jumlah device yang terkoneksi dengan access point, serta coverage yang ingin dicapai. Selain itu, kami juga akan melakukan interview untuk menentukan tipe access point placement yang perlu digunakan, antara lain misalnya berdasarkan coverage atau location base, yang tujuannya adalah dapat mengimplementasikan fitur-fitur terbaru seperti asset location tracking dan juga self-driving vehicle.
Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, tim entity akan melakukan on-site survey dengan menggunakan tools seperti Air Magnet untuk memperkirakan coverage yang didapatkan dari titik pemasukan access point. Tujuannya, kami dapat menentukan titik-titik pemasangan access point yang diperlukan. Output dari workshop ini adalah heatmap dari pemasangan titik access point, jumlah access point yang dibutuhkan, serta tipe access point yang disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan sekalian. Advisory service yang terakhir adalah Cloud Infrastructure Assessment. Cloud Infrastructure Assessment ini sangat cocok bagi rekan-rekan yang memiliki rencana untuk menggunakan software as a service yang di-provide oleh cloud provider, atau bagi rekan-rekan yang ingin melakukan ekstensi dari local data center ke cloud resources. Workshop ini bertujuan untuk melakukan assessment terhadap kesiapan network rekan-rekan saat ini untuk dapat mengkoneksikan perangkat-perangkat IoT atau perangkat-perangkat yang dimiliki oleh rekan-rekan saat ini untuk menuju ke software as a service atau cloud resource yang disediakan oleh cloud provider. Output dari workshop ini adalah kami akan membuat blueprint untuk cloud adoption strategy serta milestones dan step by step untuk melakukan implementasi dari strategi tersebut. Selanjutnya, dari seluruh hasil assessment yang telah dilakukan, tim entity juga memiliki kapabilitas untuk melakukan implementasi dari blueprint yang telah kita buat sebelumnya. Selain itu, tim entity juga dapat membantu rekan-rekan sekalian untuk dapat melakukan sosialisasi kepada user-user dengan melakukan training dan membuat SOP atau Standard of Procedure untuk dapat mengoperasikan teknologi yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada short form yang akan disertakan dalam email. Kami mohon kesediaan rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi form tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.